Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memutar tabel, menangkap api hati yang jatuh. The Fallen Heart Flame segera tampak marah karena mengeluarkan desisan tajam yang menusuk telinga setelah tampaknya merasakan niat membunuh yang perlahan merembes keluar dari tubuh Xiaoyan. Cahaya hijau samar yang melayang itu menjadi jauh lebih padat. Xiaoyan meregangkan tubuhnya dengan malas dan mengangkat kepalanya ke arah cahaya hijau. Dia tertawa, "Apa? Apa kau tidak puas setelah membakarku begitu lama?" Cahaya hijau samar menjadi semakin intens. Ketika desisan marah muncul sekali lagi, cahaya melingkar yang tampaknya terbuat dari batu giok tiba-tiba muncul di permukaan, api hati yang jatuh. Cahaya giok mengalir perlahan, tampaknya memiliki roh. Tidak lama setelah cahaya giok muncul, gugusan api tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari dinding api di sekitarnya sebelum akhirnya membungkus Xiaoyan dari segala arah. Selain itu, Fallen Heart Flame sekali lagi memanggil api jantung yang ganas dan intens di dalam tubuh Xiaoyan selain dari serangan luar yang kuat. Dari kelihatannya situasinya, jelas ingin benar-benar menghabisi Xiaoyan yang keras kepala ini melalui serangan baik dari dalam maupun luar. Taktik ini lagi. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan nyala api tak terlihat yang datang menyerbu. Dengan jentikan jarinya, api berwarna hijau yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan memblokir semua api yang tak terlihat, menjauhkannya. Xiaoyan hendak mengarahkan Duqi untuk membungkus api jantung di dalam tubuhnya, yang memiliki kekuatan penghancur terbesar, ketika dia tertegun menemukan bahwa fluoresensi aneh tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat nyala api jantung menyebar. Setelah disinari oleh fluoresensi, nyala api jantung, yang mengandung suhu tinggi yang menakutkan, tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya saat ia menyusut kembali dengan cepat. Dalam beberapa kedipan mata, itu menyusut sampai benar-benar menghilang di bawah cahaya fluoresen ini. Ini adalah... Xiaoyan berteriak kaget dan bingung. Dia melihat cahaya fluoresen aneh di dalam tubuhnya dan merasa agak bingung. Dari mana datangnya benda ini? Bahkan, Fallen Heart Flame takut padanya? Setelah tidur nyenyak yang lama itu, Xiaoyan secara alami tidak menyadari semua hal yang telah terjadi di dalam tubuhnya. Cairan aneh yang dicampur dari teratai hijau, bahan obat dan pil obat yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya berhasil menyembuhkan dan memperkuat tubuh Xiaoyan yang rusak parah selama pertarungan dengan nyala api jantung, tetapi ketahanannya terhadap nyala hati juga menjadi semakin besar seiring dengan arus waktu. Pada akhirnya, pertarungan bolak-balik di dalam tubuh pada dasarnya menjadi kemenangan sepihak. Dengan ketidakefektifan bertahap dari nyala api jantung, cairan obat aneh itu perlahan menembus setiap sudut tubuh Xiaoyan. Cahaya fluoresen adalah sesuatu yang dipancarkannya saat bertemu dengan musuh lama. Resistensi yang dimiliki cahaya fluoresen ini terhadap nyala api jantung dari Flame Heart Flame adalah sesuatu yang diperoleh selama pemanggangan yang panjang dan bertahap. Seseorang bisa secara blak-blakan mengatakan bahwa selama tubuh Xiaoyan memiliki perlindungan dari cahaya fluoresen ini, efek pembakaran api jantung dari Fallen Heart Flame akan sangat berkurang. Ini adalah dukungan terbesar Xiaoyan saat melakukan serangan balik dengan Fallen Heart Flame. Api di sekitar tubuh Xiaoyan membakar dengan intens, melepaskan suhu yang menakutkan. Pria muda yang telanjang di dalamnya mengungkapkan senyuman hangat. Sulit membayangkan bahwa dia pernah mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian saat dipanggang oleh api semacam ini sebelum dia terbangun. Xiaoyan akhirnya melepaskan beban berat di dalam hatinya saat dia merasakan nyala api jantung menjadi lebih lemah secara bertahap setelah terkena cahaya fluoresen yang aneh ini. Meskipun dia tidak yakin tentang hal-hal aneh apa yang terjadi saat dia tertidur lelap, dia mengerti satu hal, api jantung yang jatuh adalah sesuatu yang tidak lagi menakutkan baginya.
Sungai itu mengalir 30 tahun ke timur dan 30 tahun ke barat. Selanjutnya, mari kita ubah posisi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk tersenyum ke arah cahaya redup. Rasa kagum merembes dari gigi putih itu. Mendesis. Suara mendesis tajam membawa kemarahan saat itu terdengar. Kedua lampu hijau samar itu tiba-tiba membumbung tinggi, dan sekelompok besar api putih tak terlihat tiba-tiba muncul ke permukaan. Mengikuti kemunculan gugusan api ini, magma merah terang di luar tiba-tiba mulai mendidih. Jumlah semburan yang tak terhitung jumlahnya bergejolak tanpa henti sebelum mereka dengan cepat meledak terpisah, memancarkan gelombang samar racun, api dan panas. Orang yang keras kepala. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat pembalasan intens ini oleh Fallen Heart Flame. Dengan gerakan segel tangan, nyala api berwarna hijau yang tersisa di sekitar tubuhnya tiba-tiba menyusut dengan cepat ke dalamnya. Dengan mundurnya api hijau, nyala api tak terlihat yang mengelilinginya di luar datang menerkam seperti serigala rakus. Saat mereka hendak melakukan kontak dengan tubuh Xiao Yan, gelombang cahaya fluoresen aneh perlahan dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Saat api tak terlihat bersentuhan dengan cahaya fluoresen, ia bertindak seperti tikus yang baru saja melihat kucing atau seperti salju yang bertemu minyak mendidih. Ini dengan cepat melarikan diri kembali. Bahkan api keputihan yang baru saja dipanggil oleh Fallen Heart Flame juga memiliki riak yang terbentuk di permukaan. Jelas, gelombang cahaya fluoresen itu adalah sesuatu yang sangat mereka takuti. Cahaya fluoresen aneh telah mengandalkan kompatibilitas khususnya sendiri dalam pertarungan panjangnya dengan Fallen Heart Flame, sebelum secara bertahap berubah menjadi musuh sejati yang terakhir. Mata Xiao Yan berkedip lembut saat dia melihat nyala api yang tak terlihat dengan cepat mundur. Mata hitam pekat itu benar-benar memiliki seberkas cahaya fluoresen yang aneh. Dunia yang muncul di hadapannya segera berubah drastis saat matanya dipenuhi dengan cahaya fluoresen. Meskipun dunia masih merah cerah, Flame Heart Flame di sekelilingnya perlahan berubah transparan. Melalui tubuh transparan ini, sekelompok ular api seukuran telapak tangan agak keputihan berkelebat berulang kali. Mata ular kecil itu dipenuhi dengan api yang tak terlihat. Saat pupilnya berputar, ia memberikan penampilan yang sangat cerdas. Jelas sekali, ular kecil ini memiliki kecerdasan. Ular kecil itu juga tampaknya telah menemukan Xiao Yan saat yang terakhir sedang mengawasinya. Cahaya yang kuat segera muncul di mata ular itu. Gelombang api yang tak terlihat menakutkan perlahan naik dari tubuhnya. Disinilah inti dari Fallen Heart Flame berada. Mata Xiao Yan berkedip perlahan saat dia tertawa lembut. Meskipun sekumpulan besar api di sekelilingnya tampak seperti api jantung yang jatuh, dia harus menemukan posisi inti jika dia ingin menerobos. Ular api kecil itu adalah tempat inti ini berada. Selama Xiao Yan menangkapnya, dia akan benar-benar menangkap Flame Heart Flame. Xiao Yan perlahan mengulurkan tangan panjangnya. Dia mengangkat sudut mulutnya. Api hijau yang intens membungkusnya dengan kuat. Cahaya fluoresen yang pekat muncul setelah pembungkus api, menutupi api hijau dengan lapisan lain. Tangan Xiao Yan berbentuk cakar karena sedikit melengkung. Dia tersenyum ke arah tempat ular api kecil itu bersembunyi. Melihat senyum Xiao Yan, ular api kecil itu, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, merasakan perasaan tidak menyenangkan. Itu mengayunkan ekornya, dan tubuh mungilnya bergerak ke segala arah dengan cara seperti kilat, mencoba menggunakan ini untuk bersembunyi dari tatapan Xiao Yan. Terlepas dari bagaimana itu berputar-putar, itu pada akhirnya di dalam wilayah api di sekitarnya. Itu hanya bisa mengendalikan api di sekitarnya untuk pergi bersamanya jika benar-benar ingin melarikan diri. Jika itu masalahnya, bagaimanapun, niat menelan dan memurnikan api surgawi dalam tubuh Xiao Yan akan sia-sia. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Meskipun Fallen Heart Flame
memiliki kecerdasan, itu masih membutuhkan evolusi yang panjang untuk mencapai pemikiran berpikiran terbuka yang dimiliki manusia. Kamu ingin melarikan diri? Setiap tindakan ular api kecil terlihat jelas melalui mata yang dipenuhi dengan cahaya fluoresen. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya tetap diam sementara cahaya berwarna perak samar membawa suara guntur yang lemah muncul di bawah kakinya. Ci! Tubuh Xiao Yan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bergetar. Bayangan seperti substansi tetap ada di tempat sementara sosoknya muncul di depan dinding api dengan cara seperti hantu. Tinjunya yang terbungkus oleh api hijau dan lampu fluoresen terulur dengan keras, dan itu membor ke dinding. Segera dia mengepalkan tinjunya, dengan cepat melesat dan mundur. Mendesis! Tubuh Xiao Yan secepat hantu. Hanya dalam sekejap mata, itu sudah bergegas kembali ke tempat aslinya dan benar-benar menyatu dengan bayangan yang belum sepenuhnya menghilang. Namun, kali ini, ada seekor ular api kecil yang berjuang dengan liar di tangan kanannya yang terbungkus oleh cahaya fluoresen. Suara mendesis tajam bergema berulang kali. Tembok api di sekitarnya juga menjadi jauh lebih ilusi setelah ular api kecil ditangkap. Namun, itu tidak pecah karena ini. Mata Xiao Yan membawa panas liar saat dia menatap tajam ke ular api kecil berwarna putih krem di tangannya. Ekspresi kegembiraan yang gila tanpa sadar terbentuk di wajahnya. Benar-benar tidak terduga bahwa tidak hanya dia tidak kehilangan nyawanya dalam situasi di mana kematian sudah dekat, tetapi dia juga secara tidak sengaja maju menjadi doang. Sekarang, dia bahkan berhasil dengan mudah menangkap Fame Heart Fame. Dikatakan bahwa seseorang mencari kekayaan dalam situasi berbahaya. Kata-kata ini memang benar. Meskipun tangan Xiao Yan diisolasi oleh nyala api hijau dan cahaya fluoresen, suhu yang dipancarkan dari tubuh Fame Heart Fame masih menyebabkan tangan Xiao Yan merasakan sedikit rasa sakit yang membakar. Ini menyebabkan Xiao Yan agak bersukacita. Jika dia kekurangan salah satu dari cahaya fluoresen yang aneh dan Fallen Heart Flame, sepertinya dia tidak akan berdaya melawan Fallen Heart Flame ini. Bagaimanapun, nyala api yang telah terkumpul dari jumlah tahun yang tidak diketahui benar-benar terlalu menakutkan. Namun, Xiao Yan berhasil menangkapnya. Berikutnya adalah langkah yang paling penting, memperbaiki dan menelan. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke ular api kecil yang berjuang dengan liar di dalam cahaya fluoresen. Rasa kagum perlahan muncul di matanya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat cincin hitam pekat di jarinya saat dia bergumam pelan, "Guru, lindungi siswa ini agar berhasil menyempurnakannya. Keberhasilan dan kegagalan akan ditentukan oleh ini." Xiao Yan harus menyelesaikan Fallen Heart Flame ini jika dia ingin melarikan diri dari magma yang luas ini. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah suaranya terdengar. Tubuhnya duduk, dan dia menyilangkan kakinya saat digantung. Api berwarna hijau di tangannya tiba-tiba membumbung tinggi. Di bawah pembakaran liar dan ganas oleh nyala api hijau, ular api kecil itu perlahan tenggelam. Akhirnya, itu mengikuti tangan Xiao Yan dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Tubuh Xiao Yan langsung menegang setelah masuknya Fallen Heart Fame. Pertarungan besar yang sebenarnya akhirnya akan dimulai. Jika Xiao Yan mampu memurnikan dan menelan api surgawi, kedua ini, kemungkinan kekuatannya akan melonjak sekali lagi. Flame mantra misterius itu benar-benar akan memasuki tahap yang matang. Manfaat yang akan diperoleh Xiao Yan dari menanggung ini tidak ada bandingannya. Jika Xiao Yan gagal menanggungnya, dia mungkin akan sepenuhnya berubah menjadi debu dari sisa gelombang yang dipancarkan dari tabrakan dua jenis api surgawi. Pada saat itu, terlepas dari apakah keajaiban lain akan muncul, sepertinya dia tidak akan diselamatkan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.